Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menjawab tantangan dari Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Dan surah Yunus ayat 38. Bahkan, apakah pantas mereka mengatakan, dia, Nabi Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, Nabi Muhammad, kalau demikian, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu, jika kamu orang-orang yang benar. Karena tantangan ini terbuka untuk umum, maka kita minta bantuan ChatGPT untuk membantu kita. Buatlah surah seperti Al-Quran dalam 3 ayat, tema persusuan orang dewasa, beserta terjemahan dan tafsirnya. Berikut adalah ayat yang dibuat dengan gaya bahasa yang menyerupai Al-Quran dalam 3 ayat, mengenai tema tentang persusuan, dengan terjemahan dan tafsir yang menjelaskan maknanya. Berikut bunyi surah yang baru saja dibuatkan oleh ChatGPT dalam bahasa Arab. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 ومن آياته أن جعل الرضاعة سبيلا للمودة والرحمة بين الخلق ليكون بعضهم لبعض أخوانا في الله. 2 وجعلنا الرضاعة شريعة في بينكم يتربى عليها الصغار ويحتكم إليها الكبار في حكم الأخوة. 3 إن في ذلك لذكرى للمتقين وموعظة لمن كان في قلبه حكمة وبصيرة. Dan berikut ini adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ayat 1. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia menjadikan penyusuan sebagai jalan kasih sayang dan rahmat di antara makhluknya, agar sebagian mereka menjadi saudara dalam Allah. Ayat 2. Dan kami telah menjadikan penyusuan sebagai hukum di antara kalian, yang dengannya anak-anak dibesarkan, dan orang dewasa mengambil hukum persaudaraan darinya. Ayat 3. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, dan pelajaran bagi siapapun yang memiliki hikmah dan pemahaman. Karena surah dalam Quran punya tafsirannya, oleh karena itu surah yang serupa dengan Quran ini juga punya tafsirannya. Tafsir surah persusuan. Ayat-ayat ini berbicara tentang konsep persaudaraan persusuan, yang telah ada dalam tradisi Islam sebagai hukum untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui penyusuan, baik bagi anak-anak maupun bagi orang dewasa. Dalam Islam, penyusuan yang terjadi dalam masa kanak-kanak, sebelum usia 2 tahun, membuat anak tersebut menjadi saudara persusuan bagi anak lainnya yang disusui oleh perempuan yang sama. Mereka menjadi haram untuk menikah satu sama lain, sebagaimana saudara sekandung. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa Allah menjadikan persusuan sebagai sarana kasih sayang dan rahmat, yang dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar individu, sehingga terjalin persaudaraan atas dasar persusuan. Pada ayat kedua, dinyatakan bahwa hukum persusuan ini berfungsi baik untuk anak-anak maupun dewasa, di mana persaudaraan ini harus dihormati dan diakui sebagai bentuk ikatan keluarga dalam syariat. Ayat ketiga menegaskan bahwa hukum ini merupakan tanda bagi orang-orang yang bertakwa dan memiliki pemahaman. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan persusuan bukan hanya sebatas fisik, tetapi juga mencerminkan kedekatan dan penghormatan yang harus dijaga, sebagai bagian dari hikmah yang Allah tetapkan dalam hubungan antar manusia. Demikian surah semisal Quran dalam bahasa Arab dan terjemahan serta tafsirnya. Nanti kita tunggu tanggapan dari saudara Muslim apakah surah ini sudah memenuhi tantangan tersebut. Sepertinya juri dari tantangan tersebut tidak jelas. Kenapa demikian? Karena yang menantang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita memberikan bukti jawaban tantangan tersebut, pertanyaan kita adalah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menjawab apakah tantangan ini sudah memenuhi syarat atau tidak? Karena dalam ayat tantangan tersebut tidak dikatakan bahwa yang menjadi juri penilai untuk tantangan tersebut adalah Muslim. Jika juri tantangan itu adalah Muslim sendiri, maka benar yang dikatakan Bro Edis TV berikut. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Quran satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Quran? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Datangkan satu surat. Ini seperti ibarat, saya koki, saya bikin nasi goreng. Saya bilang begini, semua manusia bikin nasi goreng seperti yang saya bikin ini, kalau lebih enak dari ini. Loh, jurinya siapa? Kalau jurinya saya, ya nggak akan ada yang menang.
Tantangan macam apa itu? Tantangan membuat surat semisal Quran, yang jadi juri siapa? Kalau yang jadi juri kalian, sampai kiamat memang gak ada yang akan bisa. Sampai kiamat. Makanya ini cuma kalian aja yang percaya dengan tantangan-tantangan lucu semacam ini. Saya juga bisa nih, saya bikin kopi. Semua orang di muka bumi bikin kopi yang lebih enak daripada yang saya bikin. Kalau kalian bisa, coba kalau bisa. Karena saya jurinya, saya yang menentukan itu lebih enak atau enggak. Ya ini cuma dipercayai sama orang-orang yang macam kalian ini. Kemudian Sepertinya jawaban dari tantangan itu tidak akan ketahuan sudah memenuhi syarat atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menantang tidak mungkin muncul dan datang untuk memberikan penilaian apakah surah semisal Quran yang kita buat sudah benar atau tidak. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tantangan Quran untuk membuat surah semisal Quran dengan bantuan ChatGPT. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab. Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam, dan Nabi itu buta huruf. Dia bilang nggak ada, Gabriel nggak ada, Nabi semua orang hebat. Bahkan penulis. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Orangnya ada di samping Pak Ustadz. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.